Sebuah kafe tunarungu pertama di Indonesia dibuka di Tangerang Selatan. Seluruh pekerjanya penyandang tunarungu. Berbeda dengan kedai lain yang riuh, para pelayan dan pembeli bertransaksi dengan bahasa isyarat. Valia Baraputri menemui pendirinya, seorang perempuan muda yang memiliki tujuan sederhana, membangun jembatan antara dunia sunyi dengan dunia yang ramai. Tayangan ini kami hadirkan dengan cara yang berbeda agar para tunarungu juga dapat menikmatinya. Friska belajar masak dari mana? Dari Bali. Oke, sebelum bekerja di sini, Friska bekerja di mana? Masak. Friska kerja di mana? Agar mendapatkan sesi wawancara yang lancar, saya belajar menggunakan bahasa isyarat. Orang-orang gini ya, oke. Meski mungkin sebenarnya akan lebih mudah jika berkomunikasi dengan penerjemah sebagai perantara. Menurut Friska tuh gimana? Menurut Friska. Oh ya, menurut tuh tadi menurut Friska. Namun di tempat ini, saya bukanlah satu-satunya yang bersemangat menggunakan bahasa isyarat. Cafe Finger Talk terletak di Pamulang, Tangerang Selatan. Seluruh pegawai yang bekerja di sini adalah tunarungu. Termasuk Friska Carolina Loho yang bertindak sebagai juru masak kafe semenjak kafe ini didirikan. Susah cari kerja sebagai tunarungu? Tidak hanya mempekerjakan tunarungu, para pengunjung kafe ini pun diharapkan mau menggunakan bahasa isyarat meski mungkin tidak memiliki masalah dalam pendengaran. Beberapa panduan bahasa isyarat pun disediakan di setiap meja untuk memesan makanan, minuman, dan komunikasi sehari-hari lainnya. Tujuan kafe ini sederhana, menjembatani dunia tunarungu yang sunyi dengan dunia orang-orang yang bisa mendengar. Menurut Friska, kafe ini bisa membuat orang-orang dengar, memahami orang-orang tunarungu. Kenapa kita nggak bikin satu tempat di mana deaf bisa bekerja, kita juga bisa membuka lapangan pekerjaan baru untuk mereka, tapi yang hearing pun, yang normal pun itu bisa belajar bahasa isyarat. Didirikan pada pertengahan tahun 2015, sang pemilik kafe justru bukanlah seorang tunarungu.
sebelum ke kafe. Meski ia fasih berbahasa isyarat. Itu apa sebelum ke kafe? Sebelum ke Kesini, kafe, pergi pergi kemana? kemana? Pertama di kafe. Oh, ketemu teman-teman Dev di kafe kata dia. Oh, Gitu. bagaimana ceritanya sampai Disa terpikir untuk membuat kafe untuk mempekerjakan para tunarungu? Awalnya ini karena saya volunteer di Nicaragua, Mbak. Di Nicaragua itu saya menjadi guru bahasa Inggris untuk waktu 3 bulan. Dan di sana setiap hari Sabtu sampai Minggu tuh kita sebagai volunteer bebas untuk mengeksplor kota Granada, nama kotanya. Di sana saya bekerja dengan anak-anak kurang mampu. Suatu hari seorang anak itu bilang ke saya, ada loh itu kafe di Granada ini yang semua pegawainya itu tunarungu. Disa Ahdanisa adalah perempuan asal Jakarta kelahiran 25 tahun lalu, lulusan universitas di Jepang dan Australia. Ia terinspirasi di kafe yang berkonsep sama di Amerika Tengah bernama Cafe de las Sonrisas atau Kafe Senyuman. Jadi saya coba cari-cari suatu hari weekend ketika saya tidak bertugas mengajar, saya pergi ke sana. Ketika saya lihat di sana konsep ini sangat bagus karena orang Indonesia kan suka makan, suka kumpul-kumpul. Terus di Nicaragua ini pegawainya ramah, jadi ada interaksi dengan antara customer dengan pegawai. Yang itu yang mau saya bawa ke Indonesia sehingga ketika saya kembali dari Nicaragua tahun 2013 akhir November saya bercita-cita untuk membuat Cafe Finger Talk ini. Jadi ini tuh kalau bahasa isyarat Indonesia ini tuh artinya jelek. Ini tuh malas. Dalam proses mewujudkan idenya, Disa memulai dari nol akan pengetahuannya mengenai dunia tunarungu. Dan kebetulan saya juga mendapatkan pekerjaan di Singapura ketika itu. Sempat terpikir untuk mungkin belajar bahasa isyarat dulu lah di Jakarta sebelum berangkat ke Singapura. Tapi waktu itu agak sulit menemukan kelas atau sekolah atau orang teman-teman deaf yang mengajarkan bahasa isyarat ke kita. Sementara itu ketika saya di Singapura, saya bertemu satu sekolah yang memang khusus mengajarkan bahasa isyarat. Oh, justru di Singapura lebih mudah menemukannya ya? Betul. Di negara kecil itu ya? Iya. Dalam perjalanannya, Disa pun menyadari perjuangan hidup yang harus dilalui para tunarungu di Indonesia. Kenapa nggak bikin di Singapura? Kamu kerja di Singapura, ada kita. Kamu belajar bahasa isyarat kamu di Singapura. Kenapa nggak bikin di sini? Satu, pasti kos Ya, di Singapura itu lebih besar gitu. Iya. Dan kedua, saya melihat teman-teman di Indonesia, deaf itu lebih butuh bantuan untuk membuka lapangan pekerjaan. Di dalam kafe terdapat workshop yang membuat berbagai jenis kerajinan. Workshop ini dikelola oleh Pat Sulistiowati. Mantan ketua Gerkatin atau Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu inilah yang membantu Disa mewujudkan kafe tunarungu pertama di Indonesia dengan menyediakan tempat di area miliknya. Dulu ibu pernah tidak bertemu dengan orang-orang hearing yang peduli sama tunarungu seperti Disa? Tidak ada. Ini Tidak pernah. baru pertama. Tidak. Konsep tidak pertama kali. Baru orang pertama menerima. kali. Saya pun ya ke teman-teman. Tetapi hanya sebentar kalau ada kegiatan bantuan. Tapi tidak pikir jauh. Kalau tidak pikir tapi jauh. Hebat. Apalagi tidak. Masih muda. Tapi hebat. Tenang. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Ya, mujizat dari Tuhan. Iya, iya. Apa yang dirasakan Ibu Pat juga dirasakan pegawai kafe Finger Talk lainnya bernama Aup Ma'ruf Baihaki. Ia kehilangan pendengarannya saat berusia 8 tahun akibat tabrak lari. Kondisinya membuat Aup terpaksa berganti-ganti pekerjaan. Dunia pun seakan tak memihaknya ketika ia gagal menjadi atlet.
Dari Ciamis, dengan tekad bulat, Aup mendatangi kafe ini untuk mencari pekerjaan. Di kafe ini, Aup tugasnya apa? Sapu, cuci piring. Meski pekerjaannya sederhana, ia merasa berada di lingkungan yang penuh penerimaan. Kedepannya, Aup mau apa? Cita-citanya. Konsep kafe tunarungu kini banyak tersebar di dunia. It's the first of its kind cafe in Indonesia. The entire staff at Finger Talk is hearing impaired. Cafe Finger Talk Indonesia pun telah mendapat perhatian di level mancanegara. Finger Talk beroperasi setiap hari, kecuali hari Senin, mulai dari jam 10 sampai jam 9 malam. Karyawan mendapat gaji setiap bulan layaknya pegawai pada umumnya. Disa ingin menunjukkan bahwa kafe yang ia dirikan bukan untuk mengumpulkan dana amal, melainkan murni sebuah bisnis bersama para tunarungu. Disa ini kan bukan penyandang disabilitas, hearing juga gitu ya. Kenapa Disa sangat peduli? Saya merasa stigma deaf di Indonesia itu masih sangat negatif gitu. Orang-orang berpikir, oh kalau deaf itu pasti dumb, kalau tuli itu pasti bodoh, pasti mereka nggak bisa ngomong. Ada yang pernah bertanya sama saya, oh kalau tuli itu bisa baca ya? Itu saya, well mungkin mereka juga nggak tahu gitu loh. Nggak apa-apa lah saya bilang, iya bisa baca. Mereka sekolah, mereka SLB, ada lulusan terbaik gitu. Mereka semua di sini SLB selesai. Setelah selesai SLB mereka nggak tahu mau kemana kan, itu masalahnya. Lewat kafe ini, Disa tak hanya membuat jembatan antara dunia tunarungu dan mendengar, tapi juga membuka ruang untuk membuktikan tunarungu bukanlah keterbatasan jika ada saling pengertian. Saya berharapnya teman-teman tunarungu itu tetap semangat mencari pekerjaan karena pasti bisa. Kami pun bersedia membantu gitu untuk memberi semangat, memberi fasilitas ke teman-teman juga. Insya Allah ke depannya kami bisa mensupport mereka juga. Jadi kalau mereka hilang semangat, itu start awalnya sudah lemah. Jadi saya selalu bilang kalian harus tetap semangat, gitu. Nggak boleh patah semangat. Coba cari kerja, bisa deh, insya Allah.